Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sa'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adaya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita semua untuk bersyukur pada pagi hari ini. Kita semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di tempat yang sangat mulia, di acara yang semoga diridhoi Allah Ta'ala, dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberi rizki yang cukup insyaallah, dan tentunya dari semua nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat Islam dan iman, yang semoga senantiasa kita semua istiqomah di atas Islam, hidup sampai mati kita dalam keadaan sebagai muslim. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada pagi hari ini kita semua akan bersama membaca sebuah hadis yang berkaitan dengan salah satu peristiwa yang akan terjadi di hari akhir nanti. Ya, makalahnya, hadisnya sudah diterima semua ya. Nanti kita baca bersama-sama. Hadirin sekalian yang kami hormati, kalau kita berbicara tentang hari akhir, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang salah satu rukun di antara arkanul iman, ya. Rukun iman yang 6, itu kalau kita sebutkan salah satunya adalah al-imanu bil yaumil akhir, ya. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, al-imanu bil yaumil akhir. Kemudian al-imanu bi qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kalau kita berbicara tentang hari akhir, maka kita berbicara tentang pokok-pokok keimanan yang mana setiap muslim harus mempunyai iman tersebut, ya. Kalau tidak punya keimanan terhadap hari akhir, maka gugurlah keimanannya. Kemudian hadirin sekalian yang kami hormati, seseorang yang beriman terhadap hari akhir dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu mempunyai suatu perilaku atau amalan yang sangat-sangat berbeda, ya, sangat berbeda sekali. Orang yang beriman kepada hari akhir, maka dia akan mempertimbangkan semua perilakunya dikaitkan dengan bagaimana dampaknya kepada hari kemudian. Dia tidak bebas berbuat, tidak bebas ngomong, tidak bebas dagang, tidak bebas bisnis, tapi semuanya yang dia perbuat, ya, maka dia akan kaitkan dengan bagaimana dampaknya kepada hari akhir. Dia tidak bebas, dia terikat dengan aturan. Panjenengan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap hari kita berbuat, ini maslahat atau madharat, ini boleh ataukah tidak.
Ini kira-kira dampaknya bagaimana untuk kehidupan kita setelah nanti di akhirat. Kan begitu orang yang beriman. Betul apa betul? Adapun sebaliknya orang yang tidak beriman ya terhadap hari akhir ya dia bebas berbuat. Ya, bebas losdol gitu. Enggak ada pertimbangan maslahat madarat halal haram ya. Yang penting enjoy, yang penting senang, yang penting puas, tabrak saja seperti itu. Ya, tidak kenal aturan dan sebagainya. Kemudian hadirin sekalian yang kami hormati, di dalam Quran surat Al-Baqarah yang awal-awal juga disebutkan bahwasanya di antara sifat orang yang bertakwa adalah wabil akhiratihum yuqinun. Dan terhadap hari akhir orang-orang yang bertakwa itu adalah yakin ya. Yakin akan keberadaannya. Hadirin sekalian yang kami hormati, lalu apa yang disebut ya iman kepada hari akhir? Maksudnya apa itu? Saya bacakan di sini, saya nukilkan dari kitab Nubzah fil Aqidah Al-Islamiyah ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beriman kepada hari akhir maksudnya adalah al-yaumul akhiru yaumul qiyamati alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisab wal jaza, yaitu beriman pada suatu hari yang disebut hari kiamat yang mana manusia di dalamnya akan menghadapi hisab perhitungan dan akan menghadapi al-jaza balasan ya. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hari akhir adalah hari yang dimana manusia suatu saat nanti akan menghadapi hari penghisaban dan hari pembalasan ya, bisa dipahami ya. Kemudian menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Muqaddimah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan al-imanu bil yaumil akhir yatadhammanu al-imanu mimma yakunu ba'dal mauti. Kalau menurut beliau rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beriman kepada hari akhir adalah beriman terhadap segala peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian ya. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian apa saja? Banyak sekali ya, mulai dari alam barzah, nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur, sampai terakhir adalah al-jannatu wan nar ya. Semuanya harus diimani. Wa summiya bidzalika, kemudian kenapa hari akhir itu disebut dinamai hari akhir ya, menurut beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini adalah li'annahu la yauma ba'dahu, disebabkan karena setelah hari itu tidak ada masa, tidak ada waktu setelahnya. Jadi disebut hari akhir adalah karena tidak ada hari setelahnya, Bapak Ibu sekalian. Haitsu yastakhirru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim, yaitu tatkala telah ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahlul jannah, kemudian dia menempati tempatnya, dan kemudian telah ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahlun nar dan kemudian menempati tempatnya, maka setelah itu tidak ada hari setelahnya. Artinya sudah kekal abadi ya, tidak ada hari setelahnya.
Kalau setelah kehidupan dunia masih ada hari esok, masih ada alam barzah dan masih ada alam akhirat. Tetapi setelah hari akhir maka tidak ada hari setelahnya. Kemudian jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, beriman kepada hari akhir, wal imanu bil yaumil akhir yatadhammanu salasatu umurin. Kalau kita berbicara iman kepada hari akhir, maka di dalamnya terkandung 3 perkara pokok, ya. Terkandung 3 perkara pokok, ya. Silakan dicatat di sebaliknya makalah, bahwa beriman kepada hari akhir maka mengandung keimanan terhadap 3 peristiwa besar, ya. Peristiwa apa saja itu? Peristiwa yang pertama al-awwalu, yang pertama adalah dicatat ya, nanti masuk ujian ini, masuk UTBK. Yang pertama adalah al-imanu bil ba'tsi, yaitu iman kepada hari kebangkitan. Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfaqu fis suri nafkhatus tsaniyah. Apa itu hari kebangkitan? Yaitu hari di mana dihidupkannya kembali manusia setelah mati, kemudian ditiupkannya, ya, sangkakala yang kedua. Fayaqumun nasu li rabbil alamin. Kemudian dikumpulkannya manusia di yaumul mahsyar di hadapan Allah Rabbul Alamin. Saya ulangi, hari kebangkitan adalah hari di mana setelah manusia semuanya itu meninggal dunia dan kemudian alam semesta hancur, ya, maka ditiupkanlah, ya, tiupan yang kedua, nafkhatus tsaniyah. Kalau tiupan yang pertama adalah menghancurkan alam semesta dan mematikan seluruh makhluk. Adapun yaumul ba'ts adalah tiupan yang kedua. Setelah tiupan yang kedua, kemudian manusia seluruhnya dikumpulkan di hadapan Allah Rabbul Alamin, hufatan ghaira munta'ilin, yaitu dalam keadaan tidak beralas kaki, sepatunya, sandalnya tidak dipakai. Uratan ghaira mustatirin, yaitu tidak berbusana, bajunya apa saja mereknya ditinggalkan. Ghurlan ghaira mukhtatinin, yaitu tidak dikhitan, dalam keadaan belum dikhitan, tidak beralas kaki, tidak berbusana dan tidak berkhitan, sebagaimana dahulu awal mula kita diciptakan, ya. Kemudian yang kedua, asani al-imanu bil hisab wal jaza. Yang pertama tadi adalah al-imanu bil ba'tsi, yang kedua adalah al-imanu bil hisab wal jaza, iman kepada hisab dan jaza. Apa itu iman? Apa itu hisab dan jaza? Yuhasabul abdu ala amalihi wa yujaza alaihi wa qad dalla ala dzalikal kitab was sunnah wa ijma'ul muslimin. Yaitu di mana seorang hamba itu nanti akan menghadapi dengan sendirinya, fardan, tidak ada pengawal, tidak ada teman, tidak ada pengacara, dalam keadaan sendirian menghadapi hisab dan jaza, ya. Kemudian yang ketiga adalah afalisu al-imanu bil jannati wan nar, ya. Al-imanu bil jannati wan nar. Jemaah sekalian yang kami hormati, di antara
keimanan terhadap 3 peristiwa tersebut, maka makalah yang ada di depan antum semua adalah salah satu saja. Salah satu peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat pada fase yang kedua, yaitu fase hisab dan jaza. Ya. Kalau dijelaskan semua peristiwa-peristiwa akhir zaman, hari akhir dari azab kubur sampai jannah wan nar, maka ini perlu beberapa episode pengajian. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan salah satu peristiwa yang akan terjadi di Yaumul Jaza wal Hisab, yaitu peristiwa Sibrah atau celupan. Mohon diperhatikan makalahnya, kita baca bersama-sama. Mohon maaf saya baca sendiri saja. Atau ada yang mau membacakan? Mas Ferry, Pak Didi. Ya. Saya bacakan, nanti panjenengan semua kasih harokat, nanti di rumah disampaikan di pengajian keluarga masing-masing. Ya, setuju? Kalau nggak bisa menyampaikan percuma nanti. Ya, ilmu kan harus disampaikan minimal untuk keluarga. Ya, silakan. An Anasin bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar langsung dari lisan beliau tentang hadis ini. Anas bin Malik adalah termasuk layan khotimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Najjar. Bani Najjar itu siapa? Dari kaum Ansor yang tinggal di Madinah. Ya, kalau panjenengan semua bapak-bapak ibu semua umroh, kemudian kita beribadah di Masjid Nabawi, maka di ruang yang utama itu yang Raudhah dan sebelahnya itu kan ada masjid utama itu yang tiangnya banyak, yang hijau-hijau itu. Nah, itu adalah wakaf dari Bani Najjar. Wakaf dari Bani Najjar untuk pendirian Masjid Nabawi. Ya, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mampir di desa Kuba, mendirikan Masjid Kuba yang sering kita ziarah ke sana, kemudian melepaskan unta. Apabila nanti untanya itu berhenti di suatu tempat, maka disitulah didirikan Masjid Nabawi. Maka untanya itu berhenti di tanah tersebut. Ketika ditanya, ini tanahnya siapa oleh Rasulullah, salah sahabat menjawab, tanahnya Bani Najjar. Kemudian Rasulullah memberikan tawaran harganya, berapa akan dijual tanahnya? Bani Najjar mengatakan, kami tidak memberikan harganya kepada penjualan. Artinya tidak dijual, harga ini untuk Allah dan Rasulnya, artinya diwakafkan kayak gitu. Nah, kemudian sampai sekarang tanahnya Bani Najjar selalu tidak pernah sepi dari jamaah Masjid Nabawi dari seluruh dunia, dan pahalanya terus mengalir, ya. Terus mengalir, termasuk Anas bin Malik dan keluarganya ini tentunya dapat pahala terus, ya, dari orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi. Oleh karena itu panjenengan kalau ingin hidup yang kedua kalinya, silahkan sisihkan sebagian hartanya untuk wakaf pendirian masjid, maka itu termasuk harta yang terus akan mengalir pahalanya walaupun kita ini sudah meninggal dunia, ya. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, marfu'an, tersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya, yu'ta bi an'ami ahli dunya, akan didatangkan, yu'ta ya'ti, yu'ta bi an'ami. An'ami itu artinya yang paling nikmat, dari kata na'imun kemudian menjadi an'amu karena dia termasuk isim tafdil, shaghirun asghorun, kabirun
akbarun. Ya. Apalagi tawilun atwalun, panjang, paling panjang. Ya. Naimun menjadi an'amun. Akan didatangkan bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah, yaitu orang yang hidupnya dalam sejarah kehidupan dunia merupakan orang yang paling nikmat hidupnya, paling bahagia, paling kaya, paling terkenal, ya, mobilnya banyak. Apalagi orang yang hidupnya paling nikmat di dunia apa? Ciri-cirinya apa? Silakan bayangkan sendiri. Paling sugih lah. Tapi ternyata min ahli nar, dari kalangan ahli neraka. Mau jadi orang seperti ini? Siapa yang mau? Nggak ada yang mau? Iya. Mau Mas Roni? Nggak mau ya? Pak Didi mau nggak? Buatan burun. Akan didatangkan orang yang hidupnya paling nikmat dalam sejarah kehidupan dunia, tetapi dia dari kalangan ahli nar, kalangan ahli neraka di hari kiamat nanti. Kemudian apa yang dilakukan? Fayusbahu finnari sabaghotan. Kemudian dicelup di neraka sabghotan, dengan sekali celupan saja. Sabghotan, sekali celupan, dan dalam keadaan cepat sekali. Ya. Dicelupnya bukan dicelup kayak gini kemudian dijarke wae baru diangkat, bukan. Tapi dicelup langsung diangkat. Ya. Sabghotan suratan maksudnya. Kemudian setelah dicelup, summa yuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, ditanya kepadanya, ya ibnu Adam, wahai manusia, hal ra'aita khairan qattu, apakah kamu pernah melihat suatu kebaikan sebelum ini? Hal marra bika na'imun qattu, apakah engkau pernah merasakan sebuah kenikmatan sebelum ini? Padahal tadi yang ditanya, yang dicelup siapa? Orang yang hidupnya paling bahagia, paling nikmat dalam sejarah kehidupan dunia. Ya. Dicelup kemudian ditanya. Jawabannya apa? Fayaqulu la wallahi ya Rabb, la wallahi ya Rabb. La di sini la nafiyah, la peniadaan, bukan la nahiyah. Kalau la nahiyah itu larangan adalah wala taqrabu zina, misalkan wala tahasadu, itu la larangan. Kalau la di sini la nafiyah, peniadaan. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. La wallah, la tidak pernah sama sekali. Dia mengatakan tidak pernah sama sekali. Padahal dia hanya dicelup di neraka berapa lama? Hanya sebentar sekali, hanya dengan sekali celup. Dan dia adalah orang yang paling bahagia dalam sejarah kehidupan dunia, jamaah sekalian. Baru hanya sekali celup di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ditanya, pernah kamu bahagia? Pernah kamu melihat kenikmatan sebelum ini? Pernah kamu merasakan kenikmatan sebelum ini? Jawabannya la, tidak pernah sama sekali ya Rabb. Bayangkan jamaah sekalian, ya, padahal dia adalah orang yang paling nikmat dalam sejarah kehidupan dunia. Kemudian peristiwa yang kedua, wa yu'ta bi asadin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Peristiwa yang kedua adalah didatangkanlah orang yang hidupnya
paling nelongso, paling menderita dalam sejarah kehidupan dunia. Akan tetapi dia min ahlil jannah, termasuk dari penghuni surga, calon penghuni surga. Ya, ada yang mau jadi orang seperti ini? Mas Ferry, mau nggak? Mau? Oh, masuk surganya mau, menderitanya nggak mau. Pinter jawabannya. Pak Didik mau nggak? Masuk surga loh Pak Didik. Tapi nelongso banget uripe iki. Ya. Tadi yang pertama nggak mau, yang kedua pada nggak mau juga. Maunya apa ini? Maunya kaya terus masuk surga gitu ya? Yes, podo karo aku yang ngono kuwi. Wa yu'ta biasa dinasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Orang yang hidupnya paling menderita, paling susah, paling fakir dalam sejarah kehidupan dunia, akan tetapi dia orang ahli surga. Apa yang dilakukan kepada orang ini? Fayusbahu sabghatan fil jannati. Kemudian dicelup hanya dengan sekali celupan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya kepadanya, ya ibnu Adam, hal ra'aita bu'san qat? Apakah kamu pernah melihat kesusahan atau penderitaan sebelum ini? Hal marra bika siddatan qat? Apakah engkau pernah merasakan suatu kesusahan sebelum ini? Fayaqulu, kemudian dia menjawab, la wallahi. Dia pun menjawab, tidak pernah, demi Allah tidak pernah. Mamarra bi bu'sun qattu. Saya tidak pernah merasakan suatu penderitaan sebelum ini. Wala ra'aitu siddatan qattu, bahkan saya tidak pernah melihat penderitaan dan kesusahan sebelum ini. Hadirin sekalian yang kami hormati, padahal dari peristiwa yang kedua ini adalah yang diambil adalah orang yang paling menderita, paling sengsara, ya, orang yang fakir, paling, kemudian dia hanya dicelup sebentar saja. Wa yusbaghu sibghatan fil jannah, hanya sekali celup saja, tidak lama nyelupnya. Tidak dicelup kemudian dibiarkan begitu, enggak, tapi sekali celup langsung diangkat. Ketika ditanya, kamu pernah menderita enggak sebelum ini? Pernah merasakan penderitaan sebelum ini dalam kehidupan dunia? Apa jawabnya? La wallah, tidak pernah sama sekali, demi Allah ya Allah, tidak pernah merasakan penderitaan, kesusahan dan kepayahan sebelum ini. Lupa terhadap apa yang pernah dia alami sebelumnya, hanya dengan mencicipi sekali celupan di surga saja, ya, sudah lupa. Kemudian kita baca penjelasan hadisnya. Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar. Suatu saat nanti di hari kiamat, di antara peristiwa-peristiwa yang ada di hari kiamat, maka akan didatangkanlah orang yang hidupnya paling nikmat dalam kehidupan dunia, akan tetapi dia ternyata dari golongan ahli neraka. Fayakhmisu fi jahannam. Fayakhmisu, khomaso yakhmisu itu artinya dicuci, ya, dicuci di neraka jahanam. Kalau sabghatan fayusbahu itu dicelup, kalau fayakhmisu itu dicuci, ya, maksudnya di sini dicuci, dicelup, ya. Fayatihi, kemudian setelah dicelup di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik,
maka dia merasakan min harriha, dari panasnya api neraka, walahibiha, dari efek nyalanya api neraka, wasumumiha, dari hawanya api neraka. Ya, ma yunsihi ma kana fihi min na'imi fid dunya. Setelah orang ini dicelup di neraka, kemudian merasakan panasnya neraka, hawanya neraka, anginnya neraka, maka membuat dia itu lupa terhadap segala kenikmatan yang pernah dia dapatkan dalam kehidupan dunia. Padahal kenikmatan orang ini adalah kenikmatan yang bagaimana? Bukan biasa-biasa saja, tapi kenikmatan yang paling nikmat, ya. Bukan rata-rata orang, tapi adalah yang paling nikmat, ya. Setelah dia dicelup di neraka, dia mendapatkan hawa panasnya neraka, nyalanya neraka, ya. Ada di antara antum yang pernah melihat lava pijar Gunung Merapi, ya, melihatnya bukan di YouTube ya, tapi melihat langsung, pernah ada? Dari jarak sekian ya, tahun 2010 Merapi itu mengeluarkan apa namanya, wedus gembel, betul ya. Kemudian wedus gembelnya ini ke bawah angin, ke arah Turgo, betul apa betul? Kemudian yang di Turgo ini terbakar semua dan memakan kurban berapa orang? 10 orang ya kalau nggak salah. Itu bukan lavanya, tapi wasumumiha, baru anginnya gitu. Jadi lavanya keluar, kemudian panasnya itu ke bawah angin, kemudian menghempas bukit Turgo, dan itu pun sudah membuat gosong bukit Turgo dan memakan kurban. Bagaimana kalau lavanya? Dan itu baru gunung Merapi. Bagaimana kalau nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Maka ketika orang yang hidupnya paling nikmat ini mendapatkan celupan dengan sekali celupan, dia mendapatkan panasnya neraka, walahibiha, nyalanya api neraka, wasumumiha, anginnya neraka. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ma yunsihi ma kana fihi min na'imi fid dunya. Kemudian dia lupa terhadap segala kenikmatan yang pernah dia dapatkan dalam kehidupan dunia. La haula wala quwata illa billah. Padahal orang ini adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan dunia, bahkan dia merupakan orang yang paling nikmat dalam sejarah kehidupan dunia. Inda dzalika yus'alu rabbuhu wa huwa a'lamu bihalihi. Kemudian setelah dicelup, maka padanya Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan, yang mana Allah adalah yang paling mengetahui. A'lamu di situ dilihat itu isim apa? Sama dengan an'amu tadi, isim tafdil dari kata alimun a'lamu, ya, katsirun aktsaru, ya. Dan Allah yang paling mengetahui terhadap segala keadaan hambanya saat itu. Kemudian ditanya kepadanya, hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun qad, fayaqulu la wallahi ya Rabb. Kemudian setelah dicelup, baru saja dicelup keras, cepat sekali diangkat, kemudian ditanyakan kepadanya, wahai hamba, pernahkah kamu merasakan kenikmatan dunia? Pernahkah kamu melihat kenikmatan sebelum ini? Jawabannya tidak pernah. Wallahi ya Rabb, tidak pernah. Afil muqabil, kemudian yang sebaliknya. Fil muqabili yu'ta bi asqa, ya, syaqqa asqa. Didatangkanlah orang yang paling sengsara, asqa, paling sakit, paling sengsara. Ahli dunia bi asadihim bu'san wa faqran wa hajatan
wa huwa min ahlil jannah. Kemudian yang kedua adalah didatangkanlah orang yang hidupnya paling sengsara dari kalangan ahli dunia. Ya, yang sengsaranya itu adalah karena menderita hidupnya, wa faqron karena kefakirannya, wa hajatan karena banyak kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Ya, pengin punya rumah gede nggak bisa, pengin beli mobil nggak bisa, pengin motor NMAX nggak bisa. Ya, pengin punya rumah sendiri nggak bisa, ngontrak rumahnya. Siapa yang rumahnya masih ngontrak? Siapa lagi? Wih, hebat-hebat punya rumah sendiri. Masya Allah. Mau dimiliki rumahnya berapa tahun? Mau dibawa, dikubur ikut apa tidak rumahnya? Enggak bisa. Jadi rumah kita ini semuanya ngontrak, Pak. Betul apa betul? Mau berapa tahun ngontraknya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baca bukunya Ustadz Syafiq hafizahullah ta'ala, rumah saya masih ngontrak. Ya, bagus sekali. Kenapa orang ini menderita? Ya, karena kefakirannya, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Wa huwa min ahlil jannah. Akan tetapi orang ini adalah dari kalangan ahli surga. Uripin nelongso, fakir, kebutuhannya tidak pernah terpenuhi, ya. Pokoknya paling menderitalah. Tapi ternyata orang ini dari kalangan ahli surga, ya, nggak ada yang mau ya. Jadi orang seperti ini. Nanti terakhir saya tanya lagi, kalau nggak ada yang mau berarti ngajinya nggak paham nanti. Insya Allah nanti terakhir banyak yang mau jadi orang seperti ini. Insya Allah. Fayakhmisu fil jannati khamsatan. Kemudian dicuci di surga dengan sekali cucian, sekali celupan. Wa yunsa ma kana alaihi min hali fid dunya. Kemudian orang ini setelah dicelup, ya, dia lupa terhadap keadaan yang pernah menimpanya dalam kehidupan dunia, min naqdi dari keletihannya, wasyaqai dari kesengsaraannya, wal bu'si dari kepayahannya, wal faqri dari kefakirannya, wasiddati dari keperihan hidupnya. Jemaah sekalian, ya, naqdi keletihan hidup, ya, keras hidupnya, perih itu. Wasyaqai kesengsaraan. Syaqai ini kesengsaraan yang berkaitan dengan penyakit. Ya mungkin diberi penyakit yang lama nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Wal bu'si, ya, kepayahan hidup, fakir dan perih hidupnya, syiddah keras. Lamma yajidu min ladzatin muti'atin la tusifu. Kemudian dia setelah itu mendapatkan kelezatan dan kenikmatan di surga dengan sekali celupan, la tusifu, yang tidak pernah dia bayangkan, yang tidak pernah dia fikirkan sebelum ini. Padahal dia hanya dicelup dengan sekali celupan dan sangat cepat sekali. Inda dzalika yus'alu rabbuhu wa huwa a'lamu bihalihi. Kemudian setelah itu Tuhannya menanyakan kepadanya, yang mana Allah Ta'ala paling mengetahui terhadap keadaan seorang hambanya. Wahai hamba, apakah kamu, ya ibnu Adam, hal ra'aita bu'san qattu? Apakah kamu pernah melihat penderitaan sebelum ini? Hal marra bika syiddatan qattu? Apakah kamu pernah merasakan kehidupan sengsara sebelum ini? Apa jawabnya jamaah sekalian? La wallahi ma marra bi bu'san qattu wala ra'aita syiddatan qattu. Tidak pernah, demi Allah tidak pernah. Saya tidak pernah hidup sengsara sebelum ini. Bahkan dia mengatakan, saya tidak pernah melihat penderitaan hidup sebelum ini. Padahal dicelupnya di surga hanya sebentar saja, dan itu pun dalam keadaan cepat. Maka setelah itu dia merasakan suatu kenikmatan dan kelezatan yang tidak pernah
dia bayangkan sebelum ini, sampai-sampai penderitaan yang pernah dia alami di dunia terlupakan semuanya jemaah sekalian. Ya. Mau jadi orang yang kedua? Belum ada yang mau ya? Belum ada yang mau, Masya Allah. Pinginnya kaya masuk surga. Oke, kita lanjutkan pengajiannya ya. Mufrodat, kata-kata baru ya. Tadi sudah banyak mufrodat dari atas sampai bawah ya. Kalau belajar bahasa Arab itu susah, nahwu sorof pening, ya salah satu di antara caranya adalah dengan menyimak bacaan kitab seperti ini. Makalah-makalah seperti ini, nanti banyak mufrodat baru yang kita dapatkan. Apalagi nanti dicatati, diharokati, kemudian disampaikan kepada keluarga di rumah ya. Insyaallah nanti akan hafal. Al-khudu minal faqri wasyiddati, al-khudu wal faqru wasyiddatu al-hajah. Al-bu'sa ya, orang yang menderita itu artinya orang yang rendah. Al-khudu paling rendah lah ya, mungkin bahasanya orang sekarang orang gembel apa ya, rendahan gitu, nggak punya atap untuk berteduh ya, nggak punya rumah. Wal faqru wasyiddatu, miskin dan hidupnya keras. Al hajatu, kebutuhannya banyak yang tidak bisa terpenuhi ya, itu orang yang hidupnya menderita. Dan tadi yang dicelup di surga adalah orang yang paling menderita. Yukhmasu khamasa yakhmisu ya. Kama yukhmisu ats-tsauba fis sabqi yusbakha. Mencuci, khamasa yakhmisu itu mencuci. Kalau yusbakha itu mencelup ya. Ibu-ibu khamasa yakhmisu. Ghosala itu mandi, khamasa mencuci, yusbakha mencelup ya. Sudah berapa mufradat itu? Para hadirin yang kami hormati, fawaid hadis. Di dalam hadis yang kita baca tadi ada beberapa faidah yang perlu kita baca. Faidah-faidahnya yang pertama adalah at-targhibu fi na'imil jannati daimin. At-targhibu fi na'imil jannati daimin adalah motivasi kepada kita semua untuk mendapatkan kenikmatan surga yang terus-menerus ya. Bisa antum bayangkan orang yang dicelup hanya dengan sekali celupan di surga saja, maka semua penderitaan di surga terobati, terlupakan. Oleh karena itu hadis ini menjadi semangat bagi kita, motivasi bagi kita untuk meraih kenikmatan yang hakiki, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenikmatan-kenikmatan di dunia yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman itu hanyalah nikmat bonus yang disegerakan. Panjenengan semua dari rumah, Masya Allah, telah mengorbankan waktu-waktu yang sangat produktif, kemudian hadir di masjid ini untuk ikuti pengajian, ikut majelis zikir dengan penuh semangat ya. Tentunya motivasinya adalah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti dapat snack ya, setelah ngaji ketemu teman bisa sharing, dapat sate mungkin belum kelihatan satenya. Itu hanya bonus saja. Bonus-bonus yang disegerakan itu. Sindiran ini. Wa tarhibu min adzabin nari al-alimun. Adzabin nari al-alimi. Kemudian dalam rangka untuk menakut-nakuti, menghindari dari azab neraka yang sangat pedih jamaah sekalian. Tadi di hadis pertama, peristiwa pertama, ada orang yang dicelup neraka hanya dengan sekali celupan saja. Kemudian orang ini sampai lupa terhadap segala kenikmatan yang pernah dia terima dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu jangan sekali-kali jamaah sekalian
saat kita di dunia ini menikmati sebuah kemaksiatan yang nikmatnya tidak seberapa, ya nikmatnya hanya secuil saja, hanya sebentar saja, dan kita menghadapi resiko azab neraka yang sangat-sangat pedih nanti di akhirat. Jamaah sekalian, ya, kalau antum dan termasuk diri saya sebagai nasihat tergerak hatinya, terbersit untuk berbuat maksiat, maka bayangkan peristiwa ini, peristiwa sabghah ini. Seorang manusia yang hidupnya penuh kenikmatan di dunia, bahkan paling nikmat saja, hanya diselup di neraka saja sudah lupa terhadap semua yang pernah dia dapatkan. Oleh karena itu jangan tertarik dengan langkah-langkah syaitan yang mengiming-imingi kepada kita semua sebuah kenikmatan dari dosa yang tidak lama, yang hanya sebentar, yang setelah perbuatan dosa itu berlalu, ya, kenikmatannya hilang, tertinggal azab neraka yang menunggu kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, al-basaratu lima a'adahu Allahu lil 'amilina khairan, adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disiapkan untuk orang-orang yang banyak berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu jamaah sekalian, setiap amal soleh yang kita perbuat dalam kehidupan dunia, maka pahalanya, rewardnya bukan cash di dunia, ya, tapi pahalanya adalah nanti di akhirat. Setelah kita meninggal dunia, dan di akhirat nanti bukan suatu peristiwa yang lama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan alam akhirat itu dengan ghodan. Apa itu ghodan? Esok pagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat li ghodin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kalian persiapkan. Sangumu apa? Kalau besok pagi kita semua berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia, li ghodin. Sangumu apa? Ya, yang sudah kita kantongi, ya, dari amal-amal soleh apa? Kalau besok pagi kita menghadap kepada Allah. Kalau seandainya misalkan barang siapa yang hadir di pengajian KPMI Selasa pagi, maka silahkan setelah ngaji bisa mengambil mobil baru sendiri-sendiri, ya. Mobil Innova Zenik sendiri-sendiri sana, hadiahnya cash. Ngajinya beludak ini mungkin, ya. Kita nggak dapat apa-apa di dunia. Kalau snack itu, sate itu bonus saja, ya. Pahalanya nanti di akhirat. Barang siapa yang sholat jamaah 5 waktu di masjid, nanti setelah sholat jamaah 5 waktu langsung ketemu dengan bidadari gitu. Wah, ya wis kabeh sholat nanti. Ya toh? Masya Allah. Nanti di surga, bidadarinya nanti di surga. Pesonanya seperti apa? Nanti perlu pengajian khusus. Nanti antum nggak konsentrasi, ya. Wal indaru bima adallahu lil asin, dan peringatan, tahdzir, indar yang telah Allah persiapkan kepada orang-orang yang durhaka. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita berfikirnya akhirat, ya, maka insya Allah kita akan kuat. Setiap kita mau melangkah maksiat, ingat akhirat, ingat nerakanya Allah, ya. Kemudian yang ketiga, naimul akhirati yunsa siddatad dunya wa faqruha, ya. Kenikmatan akhirat akan melupakan semua penderitaan dan kefakiran dunia. Dan penderitaan dan kefakiran dunia itu tidaklah lama jamaah sekalian. Hanya sepanjang hidup saja. Yang hidup kita berapa tahun? Kurang lebih kalau normal 60 sampai 70 tahun saja Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Ya, hidup kita 60 sampai 70 tahun saja. Kalau di dunia kita miskin, besok pagi kita meninggal dunia, maka miskinnya tinggal sehari.
Dan apabila kita hari ini kaya, besok pagi meninggal dunia, kayanya kita hanya tinggal sehari saja. Kira-kira kalau kita setelah meninggal dunia dijamin masuk surga dengan jalan menderita hanya sebentar saja di dunia, tapi dijamin masuk surga. Kersa napa mboten? Dijamin masuk surga sama sekalian. Panjenengan nyuwun kaya, belum tentu dijamin masuk surga loh ya. Kok ditanya masih membisu? Allah alam bisawab, ini bagaimana ini? Kalau saya mau, kalau dijamin masuk surga, dijamin loh ya, hanya dengan menderita di dunia saja, insya Allah semuanya mau, insya Allah ya. Tapi masalah doa dan pengharapan itu beda. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Masalah doa beda. Kalau masalah takdir, masya Allah sudah dijamin masuk surga dengan jalan menderita di dunia, maka kenikmatan di akhirat itu akan melupakan semua penderitaan-penderitaan yang pernah kita alami di dunia. Wa adzabul akhirati yunsa ya na'imat dunya waladzatiha. Dan sebaliknya, penderitaan dan azab yang akan kita dapatkan di akhirat akan melupakan semua kenikmatan dan kelezatan yang pernah ada dalam kehidupan dunia jamaah sekalian. Bayangkan ya, jangan antum tertipu dengan nikmatnya maksiat ya, karena yang akan kita dapati adalah azab yang sangat pedih, yang bahkan orang yang paling nikmat dalam kehidupan dunia pun akan lupa. Yang keempat, in'amullahu ala ahlil fasadi fid dunya laisa dalilun mahabbatun innama huwa istidraj wa ta'jil. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada orang-orang ahli maksiat dalam kehidupan dunia, ada apa tidak? Orang nggak pernah ke masjid, bahkan dia orang tidak beriman, tapi kok sugih. Ada apa tidak? Ada. Dan itu bukan dalil bahwasanya Allah mencintai hamba tersebut. Ya, dan sebaliknya, apabila ada orang yang taat, suka ngaji, sholat 5 waktu, beribadah kepada Allah dengan tekun, tetapi kok fakir. Wonten apa mboten? Enggak ada di sini insyaallah. Di sana ada mungkin. Ini pengusaha muslim kok ya. Insyaallah. Itu bukan tanda si fulan ini hina ya. Karena mulia dan hinanya seseorang itu adalah karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Di dalam Quran surat Al-Fajr juga dikatakan ya. Apabila seorang hamba ini fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kadang-kadang manusia apa? Kalau dagangannya laris, jadi orang tajir, rezekinya gampang, omsetnya melimpah, wah saya ini orang mulia ini, wong mulia. Apalagi mudik pakai bawa mobil baru, wah ini orang mulia itu. Ya kalau di kampung kan kayak gitu ya. Sebaliknya kalau orang ya, rezekinya mungkin disempitkan, dagang sana sini susah ya, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang fakir, kemudian kadang-kadang dia minder, kemudian mengatakan saya ini orang hina. Kalla, tidaklah demikian jamaah sekalian ya. Karena bukan dalil bahwasanya orang-orang yang fasik bahagia hidupnya di dunia, bukan dalil bahwa dia orang yang mulia. Dan sebaliknya, orang yang bertakwa apabila dia ditakdirkan miskin, bukan tanda bahwa dia adalah orang-orang yang hina. Yang kelima, fihi tasliyatu li ahlil iman minal fuqara'i wal muaddimin. Ini adalah hiburan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak punya, orang yang melarat ya. Jangan salah faham ya, ini bukan perintah untuk panjenengan semua menjadi orang yang melarat, bukan. Tapi apabila kita semua ya, apabila ada orang yang ditakdirkan miskin,
Tapi dari kalangan orang-orang yang beriman, maka ini adalah hiburan baginya, ya, hiburan bagi orang-orang miskin yang beriman. Dan keutamanya banyak sekali jamaah sekalian. Di antaranya adalah orang yang fakir dari kalangan yang beriman itu akan masuk surga terlebih dahulu. Khamsina mi'ah, ya, 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya dari kalangan orang yang beriman. Antum semua ke supermarket, yang dibeli cuma satu odol saja misalkan, Pepsodent odol, paling ya semenit lewat. Tapi coba kalau semuanya dibeli, berapa jam diperiksa? Ngantri lagi ya, bisa setengah jam. Sama nanti di akhirat, orang beriman mau dihisap apanya ini si fulan, rumahnya juga masih ngontrak, mobil nggak punya, motor nggak punya, ya udah langsung masuk surga. Orang kaya nanti dulu, hartanya akan dihisap dulu jamaah sekalian, akan dihisap dulu. Maka ini hiburan. Kalau seandainya ada orang beriman miskin, maka ketahuilah semua kemiskinannya itu akan sirna setelah dia mendapatkan kenikmatan di akhirat. Yang terakhir, tashidu fid dunya wa targhibu fil akhirati. Hendaknya seorang yang beriman itu zuhud terhadap kehidupan dunia dan dia mengutamakan, termotivasi setiap perilakunya dan amalnya dengan kehidupan akhirat. Targhib fil akhirati, ya, kenapa? Karena akhirat itu lebih utama. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa, ya. Dan perintahnya kepada kita semua adalah wabtaghi fima ataqallaha darul akhirata. Carilah dari apa yang Allah karuniakan bagi kita dari kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa, dan janganlah lupa nasibaka minad dunya, dari apa yang telah Allah sediakan dari bagianmu yang ada di dunia, sama sekalian, ya. Jadi kalau ada sate, ada tahu, kira-kira milih mana? Milih sate, berarti kita zuhud terhadap tahu, ya gitu. Kalau ada yang milih tahu, ya ini mungkin logikanya konslet, ya, mungkin, atau mungkin hipertensi, jadi milih tahu saja, ya gitu, ya. Sate tahu, ya ini pinter nih jawabnya. Terakhir saya tutup dengan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang-orang yang beriman itu menjadi kaya, ya, tidak mengapa antum semua menjadi kaya, liman ittaqa, khusus bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya. Semoga bisa dipahami, dan apa yang saya sampaikan ini satu hadis saja bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri sebagai motivasi untuk kita semua beribadah. Adapun lelah-lelah, payah-payah dalam ibadah itulah belum seberapa dengan nikmat yang telah Allah sediakan. Dan jangan sekali-kali kita tertarik dengan kelezatan dan kenikmatan dari sebuah kemaksiatan, karena itu adalah tipu daya dari syaitan, yang mana telah Allah sediakan azabnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila celup pada ahli maksiat, ya, maka semua kenikmatannya telah sirna dan dilupakan. Demikian saja apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mas Arizona. Fadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Pak? Oh iya iya iya. Iya. Masya Allah. Jadi ini pertanyaannya, kalau ikhwan diiming-imingi dengan bidadari, kalau akhwat apa? Apakah bidadara seperti itu? Ini jawabannya panjang lebar ini sebenarnya. Saya baca bukunya Ustadz Firanda, Hafizahullah. Bapak bisa baca nanti, Pesona Surga itu. Jadi para ulama diantaranya menjelaskan bahwa akhwat itu bisa dijadikan bidadari bagi suami yang masuk surga, ya, permaisuri bagi suami yang masuk surga. Kemudian kalau tidak punya suami yang masuk surga, maka disediakan bidadara. Namanya bidadari itu tidak terikat ya dengan jenis, tidak terikat dengan jenis. Memang yang dijelaskan dalam banyak hadis ya, diantaranya gadis ya yang nyun sewu, montok dan sebagainya, itu jenis ciri-ciri bagi muannas. Tapi secara umum dijelaskan bahwa bidadari itu juga tidak terikat dengan jenis. Jadi bagi ibu-ibu yang akhwat muslimah yang masuk surga juga disediakan bidadara dan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Tidak ada cemburu, tidak ada penderitaan, tidak ada iri hati di surga nanti. Hanya secara taksis memang banyak disebutkan ciri-ciri bidadari dari jenis perempuan, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi jangan ada pikiran, aduh di surga kok kayaknya buat ikhwan saja, akhwat enggak dapat bagian. Wah, ini enggak seperti itu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Nanti bisa dimurojaah bersama lagi. Ya. Tidak ada ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan berat juga ini. Yang bertanya seharusnya mestinya lebih tahu nih daripada saya sebenarnya. Cuman menanyakan buat antum semua ini. Jadi orang itu masuk surga dengan banyak jalan. Turukul jannah, thariqah menuju surga itu banyak. Kalau thariqah yang qat'i, yang jelas, yang harus dipunyai oleh semua orang adalah tauhid kepada Allah Ta'ala. Karena tauhid adalah kunci, ya, kunci. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Adapun setelah tauhid, ya, maka orang akan mempunyai potensi amal masing-masing. Potensi amal masing-masing. Adapun dalam konteks majelis ini, ya, KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, maka antum niatkan bahwasanya saya akan menjadikan kekayaan saya, kesuksesan saya, dagangan saya, usaha saya sebagai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah harta itu banyak sekali, ya. Seperti pengajian ini, kalau nggak ada harta, jalan apa tidak? Tidak ada jalan. Sate nggak ada kalau nggak ada harta. Begitu, ya. Dan para sahabat salafus soleh, ya, kalau kita identifikasi satu persatu, banyak yang kaya atau banyak yang miskin di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wallahu alam, yang kaya banyak sekali, ya, yang kaya banyak sekali. Abu Bakar, Utsman, Umar, ya, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya, ya. Bahkan mereka, Abdurrahman bin Auf diantaranya pas meninggal dunia meninggalkan warisan berapa? Pernah saya hitung-hitung itu
400 miliar. Kalau nggak salah nanti dihitung lagi ya. Kaya apa miskin itu? Ada nggak yang punya warisan 400 miliar kalau besok meninggal dunia? Ada apa enggak ini? Kayaknya yang hampir saja Mas Ferry mungkin ini, hampir. Kita doakan saja. Ya, makanya tadi closing saya adalah la ba'sa bil ghina limanit taqa. Tidak mengapa menjadi orang yang kaya, orang yang berkecukupan, khusus bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Kalau ada orang yang bertakwa kok kaya, saya acungi jempol 7 ya. Kalau ada orang yang kaya tapi enggak bertakwa, biasa, banyak sekali, okeh tunggale gitu. Ya, okeh tunggale. Oleh karena itu niatkan bahwasanya tatkala kita mempunyai harta ya, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan harta itu sebagai sarana untuk kita masuk melalui pintu harta menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi niatkan yang seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya karena harta itu adalah fitnah, maka penggunaannya itu harus belajar dengan ilmu. Ya, jangan sampai setelah kita mempunyai harta yang banyak malah menjadikan kita lupa, menjadikan kita itu ghaflah, lalai di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harta ini adalah takdir ya. Harta ini takdir. Ada orang yang pintar tapi miskin, ada orang yang enggak pintar ya, biasa-biasa saja, tetapi kaya. Betul apa betul? Jadi masalah kaya miskin itu nasib, ya, takdir. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala Allahumma inni a'udzubika minal faqri, di antaranya. Minal faqri, dari kemiskinan, ya. Itu yang harus kita pegang ya, seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat, tuba, bahagia bagi siapa 3 orang ini? Liman hudiya 'alal Islam, diberi petunjuk kepada Islam, tauhid kepada Allah, tauhid ini harga mati. Wa ruziqa kafafan, diberi rizki yang cukup itu. Antum bertauhid ya, tapi rizkinya pas-pasan. Ya sudah, ibadahnya buat sendiri saja. Enggak bisa menyalurkan harta untuk ibadah. Wa ruziqa kafafan, hartanya cukup. Kenapa bukan banyak? Bukan. Harta banyak enggak akan bisa mengobati dahaga dan laparnya kita. Harta yang cukup ya. Cukup untuk beli ini, beli itu, untuk haji cukup ya, insyaallah. Untuk beli warung lagi, buka cabang dan sebagainya, menghasilkan karyawan kaum muslimin yang baru cukup, alhamdulillah. Untuk nyokong pengajian cukup, alhamdulillah. Untuk apa lagi? Cukup. Wa qani'ah yang ketiga. Qanaah itu. Qanaah itu nerimo atas pembagian dari Allah Ta'ala. Udah itu saja. Ya. Kafafan. Islam cukup hartanya, qanaah. Ya, barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira sudah cukup ya. Apa ada lagi? Iya, jawabannya tidak boleh. Kalau kita mengharapkan hidup miskin, tidak boleh. Karena yang kita harapkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena kemiskinan kita belum menjamin kebaikan buat kita. Belum menjamin kebaikan bagi kita. Kalau kita dijamin masuk surga dengan jalan miskin, siap ya. Makanya tadi saya tanya, mau nggak jadi orang yang kedua? Dijamin masuk surga loh. Mau kita, karena dijamin. Sekarang kita kalau sudah menempuh jalan miskin ya, terlalu pede dengan kemiskinan kita, ternyata nggak sabar
dan belum dijamin masuk surga lagi. Ya. Ya lebih baik jadi orang kaya kalau sama-sama belum dijamin. Yang kita mohonkan tadi bertauhid kepada Allah cukup saja, kemudian qanaah ya, yang seperti itu. Ya, adapun kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi miskin itu lain perkara. Ya, beda dengan berharap. Kalau berharap kita doanya saja Allahumma inni a'udzubika minal faqri ya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kefakiran ya. Wal kufri wa min adzabil qabri, dari kefakiran, kekufuran dan azab kubur. Oleh karena itu kalau milih miskin sabar atau kaya yang bersyukur, yaitu mana yang lebih menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala ya. Jangan berharap menjadi orang miskin ya. Berharaplah menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Adapun mau kaya maupun miskin bagi orang yang beriman itu tidak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, jadi sibuk dengan hartanya itu tadi ya. Oh iya. Sebenarnya banyak orang yang sibuk ngaji tapi kaya. Masalahnya ini enggak sibuk ngaji tapi takut miskin ini. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu harus diimbangi dengan ngaji justru. Jadi kalau harta itu melalaikan kepada kita, menjadikan kita itu enggak pernah ngaji, itu justru karena kita enggak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan ya yang bertakwa dan kaya tadi, ya. Kan Nabi Muhammad SAW tadi dalam suatu hadis, la ba'sa bil ghina limanit taqa. Tidak mengapa menjadi orang yang kaya, khusus bagi orang yang bertakwa. Itu yang kita mohon, Mas. Yang kita mohon kepada Allah menjadi hamba yang bertakwa, yang kaya dan bertakwa kepada Allah. Al-ghaniyya at-taqiyya, begitu. Banyak-banyak berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.